Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian dalam kitab Lubabul Hadis, yang mana pada malam hari ini sampai pada qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahid mutawarri'un ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'. Satu orang pandai yang wara', satu orang yang ahli ilmu dan dia wara'. Wara' itu maknanya berhati-hati pada perkara yang haram. Jadi orang ahli ilmu, menguasai ilmu, tapi dia juga hati-hati dalam perkara yang haram. Ada orang yang ahli ilmu tapi tidak hati-hati, itu banyak. Makanya guru kami Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, beliau mengatakan al-ilmu son'ah yuhsinuhal baru wal fajir. Ilmu itu ibarat suatu wadah atau suatu buah tangan yang mana semua orang bisa ngolah. Mau orang soleh, mau orang nggak soleh, bisa ngolah ilmu itu. Makanya kita ketahui di negara sana banyak orang yang menguasai ilmu hadis, banyak orang yang menguasai ilmu tafsir, dan gak jarang pula orang-orang sana masuk Islam gara-gara berupaya menghafalkan Al-Quran. Berarti ilmu itu tidak mesti buat orang soleh, siapapun itu bisa mendapatkan ilmu. Tapi yang membedakan antara ahli ilmu, pemilik ilmu yang yang dekat dengan Allah, yang penuh dengan keberkahan adalah sifat waroknya itu. Naam. Jadi semua orang bisa memiliki ilmu, tetapi keberkahanlah adalah pembedanya. Ya ibarat kayak semua orang bisa pakai kopiah, tapi tidak semua orang kopiahan melakukan sholat. Semua orang bisa pakai dengan itu suka ngaji. Jadi itu hanya zahir saja, tapi hakikatnya yang dicari adalah batinnya, keberkahannya. Faqih wahid mutawarri', satu orang yang pandai, yang faqih, yang warok, yang hati-hati dalam perkara haram, asyaddu 'alai syaitan min alfi 'abid. Itu lebih berat bagi syaitan untuk mengganggunya, untuk menggodanya daripada 1000 ahli ibadah. Ada orang yang ahli ibadahnya sungguh-sungguh tapi nggak dibarengi dengan ilmu, maka dia gampang pula untuk terjerumus ke dalam fitnahnya syaitan. Makanya orang yang menuntut ilmu, orang yang punya ilmu, sholatnya lebih afdol daripada orang yang sholat tanpa ilmu. Karena banyak orang yang dia ngerti gerakan sholat itu karena warisan. Dari kecil sama bapaknya sudah dilatih, diajak sholat, sampai gede ngerti gerakannya. Itu ada, tidak ngerti ilmunya itu banyak. Tapi lebih afdol orang yang mengerti ilmu dengan sholatnya daripada yang hanya sekedar sholat. Karena syaitan bisa mempengaruhinya. Diceritakan ada salah seorang yang dia itu memilih untuk khalwat di dalam gua. Di dalam gua dia sholat sampai puluhan tahun. Ketika setiap dia sholat ada tikus nemani, ada tikus. Dia merasa, oh ini temanku di dalam gua ini, tikus ini. Setiap sholat pasti ada tikus. Suatu ketika tikusnya ini mati. Dia ngerasa gak tega, ya Allah ini temanku mati. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia taruh tikusnya ini di kantongnya. Atau pendapat yang lain ada kisah mengatakan tikusnya ini dikalungkan. Karena dia merasa ini temanku satu-satunya, biar nemani aku terus. Singkat cerita, ada salah seorang sahabat melihat dari luar gua, loh ini orang kok sholat tapi kok bawa tikus, bawa bangkai. Dikasih tahu, kamu udah sholat berapa lama bawa tikus ini? Saya sholat sudah 20 tahun lebih. Kamu tidak tahu hukumnya sholat bawa bangkai itu bagaimana? Sholat bawa bangkai itu hukumnya sholatnya tidak sah karena membawa najis. Karena syaratnya sholat itu adalah tempatnya suci, pakaiannya juga suci. Di antara pakaian itu adalah sesuatu yang kita bawa pun juga harus suci. Kayak pulpen yang kita bawa itu harus suci juga. Nah ini bawa tikus. Terus dia mengatakan, oh berarti selama ini puluhan tahun saya sholat saya tidak sah. Padahal saya sholatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi sholatnya dia nggak dibarengi dengan ilmu. Ya, jadi inilah yang membuat syaitan lebih sulit mengganggu satu faqih, satu orang yang memiliki ilmu daripada 1000 ahli ibadah. Ya. La ilaha illallah. Bahkan Kanjeng Nabi SAW dawuh,
man yuridillahu bi khairan, orang yang Allah kehendaki akan mudahkan dia dalam melakukan pemahaman dalam ilmu agama. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita dijadikan. Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan bintang. Nah, bintang itu indah, terang, tapi lebih terang bulan purnama, sehingga bintang-bintangnya tertutup. Orang ahli ilmu seperti itu di hadapan orang ahli ibadah. Kalau orang ngerti ilmunya, kadang satu sholat itu kualitasnya sama kayak orang yang tidak ngerti ilmu tapi rokaatnya sudah 1000 rokaat ya. Karena orang yang ngerti ilmu bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya sholat, amalan-amalan, doa-doanya, bahkan berwudunya lebih afdol. Makanya yang menuntut ilmu itu adalah warisan terbaik. Menuntut ilmu itu warisan terbaik yang diberikan oleh para nabi. Bukan hanya sekedar sholat, urusan dunia pun seperti itu. Bapaknya kaya raya, anaknya nggak diajari ilmu bisnis misalnya, terus mau dikasih duit 10 juta, nggak bakal bisa ngolah karena anaknya nggak pernah dibekali ilmu, yang ada bangkrut. Urusan duniawi pun juga perlu ilmu. Makanya kalau sekarang memprioritaskan antara harta dengan ilmu, itu merupakan sesuatu yang menurut saya kurang bijak ataupun kurang tepat, karena seharusnya ilmu dulu baru hartanya. Kalau orang punya ilmu, walaupun bapaknya ngewarisi 10.000 rupiah, karena dia punya ilmu, dia bakal memanajemen 10.000 itu menjadi 10 juta. Tapi kalau orang tidak ngerti ilmu, bapaknya ngewarisi 5 juta, yang ada nanti jadi 500 rupiah saja, karena tidak punya ilmu. Itu urusan dunia. Urusan akhirat apalagi? Urusan akhirat lebih urgen. Naam. Dan hadis yang terakhir, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtub. Barang siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mau itu dia jalan kaki, mau itu dia naik kendaraan, untuk menuntut ilmu, ghufira lahu qabla an yakhtu, maka diampuni dosa baginya sebelum dia melangkah. Karena niat yang baik itu Allah Subhanahu wa taala kabulkan sebelum hambanya melakukan ibadah. Saya niat hadir di majelis, tapi ini hujan deras, tapi moro-moro saya meriang. Baru niat kayak gitu jenengan sudah dapat pahalanya. Beda sama perbuatan dosa. Kalau perbuatan dosa, Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat, "Stop, jangan dulu. Tunggu sampai 40 hari. Ini dia lakukan apa enggak?" Kalau selama 40 hari dia enggak ngelakukan, enggak dijatuhkan dosa. Naudzubillah, ada orang misal niat, ya Allah, naudzubillah, ada orang mengatakan, "Saya pengen ngambil barangnya fulan." Malaikat lantas gak langsung nyatet, nunggu dulu sampai benar-benar kejadian baru dicatat. Tapi kalau orang niat baik, ya Allah saya niat untuk bersedekah, moro-moro uangnya hilang, baru niat tok sudah dapat pahalanya sedekah. Nah itu keutamaan umatnya Rasulullah SAW. Di sini dikatakan barang siapa yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menuntut ilmu, ghufira lahu qabla an yakhtu, Allah akan ampuni dosanya sebelum dia melangkah. Bahkan setiap langkahnya pun dia mengandung pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan untuk meletakkan syahid atau saksi di akhirat. Kayak misalnya lokasi-lokasi ibadah kita itu sunnahnya berpindah agar agar mendapatkan saksi di akhirat. Kayak sholat sunnah pertama sholatnya di pojok sini, nanti sholat sunnah berikutnya pojok sebelahnya gitu. Afdolnya pindah-pindah. Sholat wajib maghrib misalnya takbir, sholatnya di sini. Nanti ba'da maghrib usahakan pindah posisi biar saksinya itu banyak. Nanti mereka bersaksi, saya pernah digunakan untuk sholat, saya pernah digunakan untuk ibadah. Begitu juga melangkah kita ke dalam sebuah masjid atau dalam sebuah majelis. Afdolnya pun juga berpindah-pindah. Istiqomah bagus, tapi juga letakkan saksi-saksi Anda kelak di akhirat. Jadi perbanyak tanda-tandanya begitu ya. Nah, ini sebagai pembuka ikhwan. Jadi kesimpulannya, menuntut ilmu itu bukanlah hal yang sia-sia, karena orang yang menuntut ilmu, yang pertama dia sangat ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Kemudian orang yang punya ilmu dia lebih mulia, lebih terang daripada bintang-bintang yang ada, ibarat bulan purnama. Dan yang ketiga, barang siapa yang menuntut ilmu, dia setiap langkahnya berpindah-pindah setiap tempatnya, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa baginya.